Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, oleh karena itu Ibu memberikan sebuah video pembelajaran untuk kalian yang ada di rumah. Dengan video ini, Ibu berharap kalian bisa belajar dengan baik, bisa menerima materi dengan baik, dan kalian tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Materi hari ini, Ibu akan melanjutkan tentang potensi sumber daya alam di Indonesia dan juga kemaritiman Indonesia yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu sumber daya hutan, yang kedua sumber daya tambang, dan yang ketiga yaitu kemaritiman Indonesia. Sumber daya alam sendiri itu merupakan salah satu sumber atau potensi yang berasal dari alam yang digunakan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sumber daya alam terdapat ada 3 jenis. Di sini ada pembentukannya itu ada diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang artinya diperbarui itu energinya bisa kita olah dan kita manfaatkan sampai kapanpun itu. Contohnya sinar matahari. Sinar matahari sudah digunakan dari sejak zaman dahulu sampai sekarang dan masih bisa untuk digunakan. Yang kedua yaitu air. Air itu sendiri tidak akan habis sebab Indonesia, bahkan negara Indonesia sendiri itu 80% dikuasai oleh air. Oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Yang kedua yaitu tidak dapat diperbarui. Yang disebut tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis pada waktunya. Contohnya seperti batu bara. Apabila batu bara digunakan untuk bahan bakar, terus dimanfaatkan untuk pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, nah lama-kelamaan dikeruk dan akan habis pada waktunya. Nah yang kedua yaitu sumber daya alam yang berdasarkan materi, itu ada biotik dan juga abiotik. Biotik sendiri itu terdiri dari makhluk hidup, dan yang abiotik itu merupakan benda mati. Yang ketiga yaitu digolongkan dari lokasi. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dari darat dan perairan. Kita masuk ke dalam materi pertama yaitu sumber daya hutan. Hutan sendiri memiliki ekosistem yang menyediakan oksigen, kayu, lalu sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Di dalamnya terdapat rantai makanan sehingga hutan adalah sangat penting untuk makhluk hidup. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang manfaat sumber daya alam hutan bagi kita. Apabila hutan selalu ditebangi, selalu diberantas untuk kehidupan manusia, hutan sendiri tidak memiliki manfaat, dan akibatnya hutan jadi gundul, akan terjadi kekeringan, akan terjadi banjir, lalu terjadi efek rumah kaca, sehingga kalau hutan tidak ada, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu bisa punah dan juga mereka akan mengalami kematian secara massal. Setelah kita membahas tentang sumber daya alam hutan, maka dapat disimpulkan bahwa lindungilah hutan sebagaimana kalian melindungi diri sendiri, karena hutan merupakan jantung dunia yang bisa menghidupi kita melalui oksigen dan juga yang ada di dalamnya. Yang kedua, kita membahas tentang sumber daya tambang. Tambang sendiri itu terdiri dari minyak bumi.
Minyak bumi itu juga bisa disebut sebagai emas hitam karena warnanya yang sangat hitam dan juga kental. Biasanya digunakan untuk aspal. Aspal sendiri itu dari minyak bumi. Kalian pasti pernah melihat orang yang membuat aspal kan? Pasti ada sebuah cairan yang warnanya itu hitam dan baunya sangat menyengat. Itu merupakan salah satu hasil dari minyak bumi. Lalu sebagai minyak tanah dan juga sebagai bahan bakar lainnya. Minyak bumi sendiri itu terdapat kita bisa jumpai di daerah kota Cepu, Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Itu sebagai contoh beberapa kota yang terdapat minyak bumi. Yang kedua itu gas alam. Gas alam sendiri itu bisa disebut juga minyak bumi namun dalam bentuk gas. Daerah penghasil dari gas alam itu contohnya Arun. Arun itu daerah Aceh, Bontang, Kalimantan Timur, dan yang terakhir Tangguh daerah Papua. Yang keempat itu ada batu bara. Batu bara itu merupakan endapan tumbuhan yang telah mati dalam jutaan tahun dalam lapisan bumi. Untuk batu bara sendiri biasanya sebagai bahan bakar. Daerah penghasil batu bara yang terkenal itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Samarinda, dan Papua. Dari yang kelima terakhir ada emas atau logam mulia. Biasanya emas ini itu juga bisa disebut logam mulia karena emas itu biasanya digunakan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran atau sebagai perhiasan. Lanjut, kita akan membahas materi yang terakhir yaitu tentang kemaritiman Indonesia. Indonesia kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena Ibu dari awal sudah menjelaskan Indonesia 80% itu dikuasai oleh perairan yang disebut dengan negara maritim. Indonesia merupakan surga perikanan dengan perairan 5,8 juta kilometer persegi. Komoditas utama dari Indonesia yang berasal dari perikanan itu seperti udang, tuna, rumput laut, dan juga kepiting. Di dalam laut sendiri itu kalian pasti pernah menjumpai tentang tumbuhan mangrove dan juga terumbu karang. Mangrove sendiri itu memiliki beberapa fakta bahwa mangrove itu tidak semua negara terdapat tanaman mangrove. Hanya 15 negara di dunia yang ada tanaman mangrove termasuk di Indonesia. Manfaat mangrove sendiri itu sangatlah banyak. Yang pertama itu untuk penahan abrasi dan erosi. Terus yang kedua itu sebagai penjernih air dan juga sebagai penyaring air asin. Yang ketiga itu sebagai menjadi tempat atau habitat hewan lain. Untuk rantai makanan dan juga untuk melindungi dan memberi nutrisi kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kenapa mangrove itu ditanam di pinggiran pantai? Karena mangrove itu memiliki beberapa manfaat yang sangat penting bagi hewan yang ada di laut sebagai mencegah abrasi dan erosi, terus untuk penjernih air dan juga penyaring air asin, sehingga itu biota dan juga kelangsungan hidup yang ada di perairan yang khususnya di laut itu lebih terjamin. Dan juga ada lagi terumbu karang. Terumbu karang sendiri itu merupakan salah satu biota laut atau tumbuhan yang hidup di laut yang berupa karang. Biasanya itu terumbu karang memiliki fungsi sama untuk melindungi erosi dan juga banjir pantai. Nah, yang terakhir yaitu ada
terumbu karang. Terumbu karang sendiri kita pasti pernah menjumpai bagaimana bentuk terumbu karang yang sebenarnya. Terumbu karang itu hidupnya ada di pantai, di dalam pantai. Biasanya terumbu karang ini digunakan oleh biota laut untuk tempat pemijahan dan tempat membesarkan anak-anak ikan di dalam laut. Untuk tempat tinggal ikan biasanya kan kalian pasti pernah melihat kartun Nemo. Nah, di situ ada gambaran bahwa terumbu karang digunakan hewan ikan Nemo untuk bertempat tinggal dan juga untuk membesarkan anak-anaknya. Ya, yang kedua itu sebagai menyerap gas CO2 untuk diubah menjadi zat kapur yang menjadi bahan baku terumbu. Nah, itu merupakan salah satu manfaat terumbu karang. Yang dari materi Ibu jelaskan, kalian pasti sudah mengerti bagaimana itu sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia yang terdiri dari sumber daya alam hutan, sumber daya tambang, dan juga perairan yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, dari kita ambil dari sumber daya hutan, marilah kita melindungi hutan sebaik mungkin. Lakukan reboisasi dan tebang pilih. Jangan memanfaatkan hutan sebanyak-banyaknya dengan seenak kalian, karena hutan sendiri memiliki fungsi yang sangat banyak dan sangat penting bagi makhluk hidup. Bukan hanya kita, tapi untuk tumbuhan dan juga hewan yang lainnya. Yang kedua, bahan tambang. Bahan tambang itu sendiri karena merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sebaiknya sumber daya alam tambang itu juga perlu dilindungi. Dan buat kalian yang sering menggunakan atau memanfaatkan barang tambang tersebut, seharusnya juga bisa memikirkan alternatif lain untuk menjadikan bahan pengganti bahan tambang. Yang terakhir yaitu tentang perairan Indonesia atau kemaritiman Indonesia. Indonesia sendiri kan terdiri dari negara maritim yang 80% dari Indonesia itu adalah perairan dan 20%-nya adalah daratan. Marilah kita menjaga perairan Indonesia agar tetap terjaga lebih baik dari biota laut yang ada di dalamnya, tumbuh-tumbuhan seperti mangrove, terumbu karang. Nah, kalian tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Kalian hanya bisa melihat tanaman mangrove sebagai tanaman yang biasa-biasa aja. Tetapi apabila kalian pelajari, tanaman mangrove sendiri itu memiliki fungsi yang sangat banyak untuk perairan Indonesia. Terumbu karang pun juga sebagai tempat tinggal biota laut di dalamnya. Sekian dari presentasi Ibu, semoga kalian memahami materi ini, dan Ibu berharap untuk tugas yang terakhir kalian bisa merangkum materi ini dan dilaporkan melalui WhatsApp grup berupa laporan tentang materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.